Eh, Bagian dari ownership yang kedua adalah namanya kita ada di level paling bawah, kita Mhm. yang paling tahu gitu. Kalau ada kendala yang sifatnya anomali ada di level pekerjaan kita, harusnya kalau kita ngomongin ownership itu jangan aduh Mas Coach ininya bermasalah nih, tolong diberesin gitu. Misalkan lo tim leader gua nih, Mas Coach, ini gimana nih? Tolong 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 diberesin gimana? Nah, kalau tim leadernya itu tidak punya ownership, dia akan langsung lapor tuh ke atasnya, ke supervisornya kah, ke manajernya kah, minim sekali inisiatif untuk coba kita lihat dulu bareng-bareng apa nih, kita Mhm. analisis. Walaupun nanti ketika dia coba menganalisis, sebenarnya tetap ada peluang, oh ini bisa kita kerjain sendiri, oh ini tetap harus kita oper. Tapi setidaknya kalau di tim leader itu ngomongin ownership, harus ada ketelatenan, harus ada dia ngopeni. Ini kalau ada apa-apa, coba kita cari tahu. Ini kan kerjaan kita sehari-hari, jangan ada kendala dikit kita oper gitu. Nah, gua sendiri kan belum tahu nih nanti apakah eh, Mas Coach rencana masukin ini berarti dengan Binar atau Aronika atau gimana? Karena kan gue belum tahu. Biasa kalau di Binar itu apakah nanti akan diperkuat dengan sesi teorinya gitu. Makanya di sini kayak leadership, gaya instruksi. Nah, ini gue berani nih ada tambahan konsep karena biasanya jarang dibawain di tempat lain. Jadi ada Mhm. simulasi, main the paper, itu mainnya ada 3 fase, butuhnya waktu totalnya sekitar 2 jam. Ini gue nggak ngomongin masalah apa namanya grouping, gue nggak ngomongin energizer dan lain-lain, tapi simulasi Mhm. intinya aja Mhm. gitu. Jadi kalau misalkan 2 jam aja di bagian awal tuh sebenarnya kan dia gua nggak tahu programnya akan mulai dari pagi atau enggak, tapi biasanya kan kalau program 2 hari itu hari pertamanya full, hari kedua itu habis makan siang pulang gitu nggak gitu. Mhm. Biasanya sih gitu. Umumnya kalau gua diminta program 2 hari itu gua akan lakukan itu. Jarang gua lakukan kecuali kalau training kelas ya, training yang full kelas itu hari 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 pertamanya full day sampai jam 5, hari kedua full day. Nah, ini yang gue bikin di sini si gaya instruksi, leading by example, zero defect mindset, first line problem solving. Ini murni durasi buat gamenya. Jadi kalau kita ngomongin kayak kemarin waktu di Tiga Raksa, kan buat diskusi aja teman-teman kan kadang 30 menit kurang. Mhm. Sebenarnya kalau ngomongin nanti ada diskusi, terus mungkin Mas Coach dari Binar atau dari Arunika itu ada orang yang bawain materi, walaupun pendek cuma 45 menit atau setengah jam, harusnya ini cukup untuk program 2 hari gitu. Program 2 hari. Nah, gua nggak tahu di biasa-biasa kan orang beda-beda tuh. Zaman gue di Caldera, program 2 hari, hari pertamanya itu mulai di jam 10, karena biasanya pagi itu dihitung perjalanan. Oke. Mulainya jam 10, itu baru ice breaking, pengkondisian, program intinya dimulai dari jam 1. Mhm. Nah, dari jam 1, kalau cuma 2 hari 1 malam, biasanya malam itu hanya api unggun, hanya apa, besok pagi kegiatannya itu dari pagi sampai jam makan siang. Itu gue waktu di Caldera begitu. Kalau gua waktu gua bikin buat buat PPM, biasanya kalau program 2 hari juga sama, karena mereka pasti akan pulang itu di setelah makan siang tuh hari keduanya gitu. Kecuali kalau trainingnya memang yang full kelas, full di PPM. Nah, kalau Tiga Raksa itu, kenapa kemarin 2 hari, tapi kita selesainya di jam 6 sore? Karena sebenarnya programnya itu gue bikinnya buat 3 hari. Cuman mereka karena keterbatasan sumber daya, kebutuhan programnya udah fix, programnya udah cocok. Hanya saja mereka tidak bisa nambah hari, karena kalau nambah hari itu motong hari kerja nggak bisa, pakai hari Minggu Mhm. nggak bisa, sehingga kemarin itu dibikinnya jadi full tuh coach gitu. Iya. Tapi itu sebenarnya kemarin itu kalau di skenario asli yang kita lakukan di 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 apa namanya di Tiga Raksa itu program 3 hari dengan asumsi sama. Mhm. Hari pertama itu datang jam 10, pengkondisian, ngobrol haid,
Terus mulai kegiatannya jam 1, selesainya sampai sore jam 6. Hari keduanya itu dari pagi sampai sore. Hari ketiga itu hanya simulasi Zoom doang, habis sarapan Oke. gitu. Karena kayak kemarin tuh waktu kita tiga rasa itu main Zoom itu kan cuma 1,5 jam. Aslinya tuh kalau main dibiarin, karena kalau lo perhatiin deh di tiga raksa itu sebenarnya mereka belum bulat tuh ketika mecahin Zoom itu. Itu Ya. hanya karena faktor udah mau maghrib, udah kepikiran mau pulang daripada itu. Tapi sebenarnya kalau kalau itu akan lebih panjang. Butuhnya biasanya kalau kalau gue main tuh terakhir sama sama Danu sama Wida itu 2,5 jam lah si Hmm. Zoom itu. Dari awal pengkondisian sampai bener-bener debrief ya, sampai bener-bener diskusi. Kemarin kan rada dipersingkat karena udah menjelang maghrib gitu. Jadi harusnya sih Mas Coach, anggaplah ya, ini si leadership nih. Leadership ada dua simulasi utama. Masing-masing ada 90 menit ya, 2 jam. Ini juga Tower of Hanoi dengan prosedur custom, ini kemungkinan dia akan bukan 30 sampai 60 menit, kemungkinan 120 menit. Jadi kalau yang instruksi yang atas sama bawah ditambah aja itu udah 4 jam tuh coach. Hmm. Itu udah 4 jam di luar energizer, di luar Iya, pengkondisian, iya, di iya. luar debrief yang per kelompok gitu. Sehingga untuk leadership aja kalau kita mainnya itu mulainya dari jam 10 pagi, gue yakin ini sampai jam 5 Iya, benar, benar. sore aja nih Blind Polygon, Tower of Hanoi itu apa namanya butuh 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 waktunya tuh at least seharian lah. Gue lupa nih. Ini yang leading by example ini ada dua simulasi. Ada Leading. dua simulasi. Yang pertama blind polygon. Blind polygon ini gue belum belum tulis lagi waktunya, gue lupa. Blind polygon itu mainnya dengan tanpa debrief sekitar 60 menit gitu. Karena ketika leading by example nanti simulasinya 2 kali tuh. Tahap pertama si leader itu hanya ngomentarin, hanya ngelit tapi tidak terlibat. Yang Mhm. bagian kedua dia terlibat. Karena dengan terlibat artinya dia mesti ngasih contoh yang benar. Dia akan lebih berhati-hati gitu. Yang Tower of Hanoi, lo tau kan ya Tower of Hanoi itu yang mindahin ring ketiga tiang. Itu kalau lo browsing di internet Tower of Hanoi biasanya langsung langsung muncul tuh gambarnya. Tower of Hanoi game. Itu kalau lo browsing Eh, terus lo search ke image atau gambar itu akan muncul tuh. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari problem solving. Bagaimana seorang tim leader itu harus punya kemampuan berpikir yang efisien dan efektif. Jadi kalau Tower of Hanoi itu intinya mereka mindahin ring, cuman dengan sesedikit mungkin langkah gitu. Untuk eksekusinya sama, eksekusinya nanti tahap pertama anak buahnya yang mindahin, tahap kedua dia ikutan tuh gitu. Nah, cuman memang gua kemarin masih belum terlalu pusing mikirin kayak contoh nih satu satu kelompok jumlahnya berapa orang. Kalau kayak gua, gua lebih senang satu kelompok itu 5 sampai 7 orang. Tapi kan kalau buat buat perusahaan pada umumnya biasanya kan perbandingannya 1:10. Kalau pesertanya 20, hmm. Iya. fasilitator kelompoknya 2 gitu. Nah, fasilitator kelompok sebenarnya gue no issue asal asal mau latihan, mau ngobrol bareng, kita simulasi, terus kayak kemarin tuh dengerin materinya, terus coba melatih diri. Nah, ya kayak gini tawar coba melatih diri dengan bikin video untuk menunjukkan. Nah, kalau fasilitatornya kayak begitu, mau persiapan kayak begitu, harusnya 2 orang mungkin cukup. Cuman yang bedain apa? Yang bedain paling nanti keaktifan peserta. Kalau peserta kita kayak kemarin, kan waktu waktu si itu kan cuma berapa? 5 orang kita ya, 4 orang, 5 orang Lima, ya. lima, Waktu tiga raksa 5 orang kan? paling Karena sedikit peserta lima, cuma sembilan paling belas, paling banyak enam. ya Lima 5. orang. Kenapa 5 dan 6 orang itu gue bilang aman? Karena
lu untuk ngawasinnya enak, ngajak ngobrol semuanya kebagian, Ya, tidak ada orang yang ngumpet untuk tidak berpendapat. Nggak, ketika diskusi kan hidup gitu. Semua orang pasti tidak kebagian terlalu ngomong, nggak? lama, tidak terlalu lama menunggu giliran juga sih. Iya, nggak membosankan. Jadi dinamika ngobrolnya tuh bisa enak gitu, Pak. Apa namanya? Itu kan nanti akan berdampak juga nih kepada si durasi. Bisa 10 itu eh, main gamenya lebih lama karena jumlah peserta lebih banyak, main gamenya lebih lama, waktu debriefnya lebih pendek Mhm. gitu. Eh, karena apa? Biasanya kalau jumlah peserta lebih banyak, debriefnya nggak bakal dalam-dalam banget gitu. Jadi kalau dari ini, Mas Coach, monggo diplot waktunya. Sebenarnya kalau dari diplot waktunya aja, lo pasti bisa lihat nih. Oh ternyata kalau ini yang blind polygon tuh butuh 60 menit tuh simulasi satu tuh blind polygon leading by example itu butuh 60 menit. Sehingga totalnya tuh dengan 4 jam ditambah anggap aja. Oh berarti the paper Johari Windows 120 menit masih ada diskusi 30 menit aja. Simulasi satu diskusinya 30 menit aja. Simulasi 2 30 menit berarti kan game yang gaya instruksi itu gamenya 120 menit sama Johari Windows ditambah si simulasi satu simulasi 2 120 menit itu udah 4 jam ditambah debrief 3 sesi itu udah berapa tuh 5,5 jam itu hari Ya. pertama udah habis tuh kalau apalagi kalau ada grouping ada energizer ada game-game ringan yang Mhm. apa namanya buat pengkondisian gitu masih ngomongin apa namanya biasa kan kalau kalau kayak gitu kan ada bikin komitmen dulu kita mau ngapain nih kita sama-sama belajar kesetaraan and the blah gitu itu satu hari udah habis gitu. Nah yang ownership ini juga durasinya kalau di atas kertas dengan diskusi itu sekitar 5 jam 6 jam artinya kalaupun hari pertama lu pengen bikinnya rada lowong gitu, mulainya jam 10, hari kedua mungkin juga akan bisa sampai sore. Tapi kalau hari pertama lo mulainya dari pagi, hari kedua ini si ownership bisa setengah hari di press gitu. Cuman ya itu tadi Mas Coach, kan gue nggak tahu nih kalau perusahaan di Jawa Tengah di apa itu penting nggak mereka misalkan nih bikin komitmen Mas, kita kalau bisa habis pelatihan kita bikin komitmen apa itu kan Mhm. lumayan tuh. Nambah satu Oke. jam, 1,5 jam gitu. Jadi memang kemarin karena memang Mas Coach ceritanya sekilas tentang si klien kebutuhannya apa, gua kan nggak tahu nanti Mas Coach masukin itu dengan gayanya seperti apa. Jadi gua hanya kasih simulasi intinya gitu. Tapi simulasi intinya pun udah gue saripatikan. Contoh, kalau buat tim leader itu karena ada di level paling bawah, gaya instruksi paling penting. Jadi teladan, jangan sampai salah dilihatin anak buahnya itu paling penting. Kenapa? Karena biasanya kalau jadi tim leader kan anak buahnya cuman eh, partai kecil tuh. Kalau di pabrik mungkin bisa lah sampai 10-15 orang gitu. Sehingga kalau dia salah kan ketahuan banget gitu. Terkait dengan ownership, udah lo kerjanya cuma satu spesifik, jangan sampai salah gitu. Mhm. Karena yang lo kerjain kan cuma itu doang. Istilahnya kalau kayak di pabrik nih, kan ada bagian yang cuman bener-bener cuman ngencengin baut, ngencengin baut, ngencengin baut, ngencengin baut gitu. Itu jangan sampai salah gitu. Sama kalau ada masalah dikelarin sendiri. Nah, kalau di level supervisor, supervisor itu kan udah sedikit lebih tinggi dari apa namanya dari tim leader. Sehingga apa? Sehingga biasanya kan supervisor, tim leader baru anak buah nih. Sehingga apa? Yang diawasin lebih banyak, otomatis dia harus bisa memberdayakan tim leader. Nah, karena kalau yang tadi si tim leader mengoptimalkan output pekerjaan. Nah, kalau masuk ke supervisor, dia sudah mulai mengelola orang.
mengelola Oke. beberapa unit yang lebih kecil biasanya gitu ya. Karena gue nggak tahu nih di klien lo ini supervisor membawahi tim leader apa enggak gitu. Karena kalau kemarin ada istilahnya ada tim leader, ada supervisor, itu kan pasti hierarki tuh Mm, gitu. Nah, ketika jadi level supervisor, dia harus mengelola lebih dari satu tim leader. Kita nggak tahu tim leader itu lebih tua, lebih muda, lebih pengalaman, apa anak baru, atau fresh graduate, atau orang pintar, atau mungkin nggak terlalu pintar, cuman karena dia udah kerja di situ di 10 tahun, ya udahlah dia dijadiin tim leader. Kan ada juga kayak gitu di ya, pabrik tuh. ya, betul. Gitu. Sehingga kebutuhan mengelolanya itu jadi lebih penting. Dari beberapa referensi yang gue baca, di sini konsep situational leadership, harusnya kalau trainer-trainer umum dikasih, nih konsepnya situational leadership, dia langsung ngerti itu. Karena ketika kita ngomongin situational leadership, kita sudah harus memikirkan mengelola orang. Nggak semuanya bisa dikerjain sendiri. Ada yang harus kita suruh, ada yang harus kita bimbing, kita ajak ngomong, ada yang kita mesti participate, ada yang kita harus mendelegasikan. Fungsi-fungsi itu muncul tuh. Mm, Sehingga apa? Kalau tadi di tim leader itu gayanya kayak di tiga raksa, semua simulasi mulainya bareng, bareng, bareng. Nah, kalau di sini mungkin bareng agak susah, makanya di sini gua kasihnya rotasi. Kenapa? Karena setiap game itu akan mencerminkan masing-masing dari directing itu seperti apa sih? Makanya gue kasih Escape from Alcatraz. Pokoknya lo ikutin, jangan ngebantah, karena atasan lo lebih tahu. Gitu. Di direct ikutin aja. Makanya gue kasihnya itu Escape from Alcatraz. Ada yang coaching. Coaching itu berarti butuh ditanyain. Gimana? Lo punya kendala apa? Ini lo paham nggak? Lo butuh bantuan di mana? Kalau di sini lakukan ini bisa nggak? Gue kasih blind origami gitu. Blind origami itu sebenarnya simulasinya origami, ngelipat mm, kertas. eh, jadi lo sebagai sebagai supervisornya ini lo punya bentukan akhirnya, cuman lo harus membimbing anak buah lo supaya membuat hasil yang sama. Tapi anak buah lo ini kondisinya ketutup ketutup apa namanya tidak oke. saling bertatap-tatapan. Maksudnya bukan nggak saling bertatapan, dia nggak lihat barang apa yang lo pegang, ngerti nggak? Tapi Gitu. gua bisa ngeliat anak buah gua bisa ngeliat gua, tapi nggak bisa lihat produknya itu kan ya Mas ya. Dia nggak bisa ngelihat produk lo. Lo Mm-mm. bisa ngelihat apa yang dia kerjain. Oh, bukan yang Oke. itu harusnya begini. Tapi dia Mm-mm. nggak bisa lihat yang lo umpetin nih. Gitu. Oke. Lah, karena itu akan bener-bener butuh kesabaran. Butuh nanyain, gue kecepetan nggak? Lo perlu lebih lama nggak? Yang ini udah kelar belum? Kalau udah kelar lanjut ke sini. Udah siap belum? Gitu. Makanya gue kasih tuh blind origami. Ada yang toxic waste. Toxic waste ini yang umum. Nah, toxic waste ini kalau lo search di coba deh lo Google toxic waste, gua nggak tahu yang muncul gambarnya seperti apa. Lo search di image saja. Toxic waste team building game gitu. Toxic waste team building game. Toxic waste team building game. Harusnya kan gambar kita munculnya sama ya, gitu. Nah, gua sering lihat kebetulan tadi gue pas buka siapa ya? Lihat Facebook ada Ruhama, si Fikar atau siapa. Hmm. Ruhama Toxic Sivika. waste itu intinya yang ada barang diikat pakai tali, terus dipindahin, mesti ditaruh atau dituang atau diapain. Udah ketemu belum gambarnya di Google? Ini bukan. Sa- ya. Gua nggak tahu kalau di tempat lain namanya apa, tapi ini namanya toxic waste. Yang gambar yang Versi mana Mas? klasiknya, Hah? Gambar yang mana nih? Gambar yang mana aja sama itu kayaknya. Gambar yang ember merah itu sama. Gambar yang ada bola di sebelah kanan atas itu sama. Oke. Gambar yang di lapangan rumput itu sama. Intinya dia memindahkan gitu ya. Intinya memindahkan. Nah, cuman gini, Oh, di oke. kebanyakan provider, termasuk di PIWI juga menerapkan ya. Di PIWI menerapkan tapi alasannya jelas itu. Di banyak provider, alat-alat ini nih, ini lo lihat nih yang ada tali-tali ini. Ini? Itu alatnya sifatnya ready to use. Artinya udah dipakai.
Nah, gua dulu waktu di Caldera, alat itu peserta bahkan harus ngerancang sendiri. Oh, Harus mereka rakit sendiri. Tapi kalau gue pikir-pikir, dengan durasi yang ada, kalau mau pakai seperti itu, satu game untuk Toxic Quiz doang mungkin butuh 90 menit, karena mereka butuh problem solving dulu, mempelajari sumber dayanya, baru proses bikinnya, uji coba, gagal, dan lain sebagainya. Kita bisa tapi coba di participating ini, kita bisa nerapin di mana si leader itu jadi bagian salah satu di antara sekian orang yang mengerjakan ini. oke. Kita ambil gambar yang mana ya? Kita ambil contoh gambar salah satu gambar itu tuh yang YouTube tuh yang kiri bawah bermain game Toxic Quiz. Kalau lu lihat, nah lu tuh lu pencet deh. Kalau lu lihat itu kan objeknya satu di tengah nih. Satu di tengah, talinya ada banyak. Hmm, eh, Ketika participating ini, si leader akan main bersama. Dia nggak akan ngawasin dari luar, dia akan main bersama, gitu. Dia akan main bersama dan boleh, kalau mau lihat dulu, boleh. Tantangannya adalah ketika participating, lu nggak cuma ngarahin orang, tapi lu juga ngikut ngerjain di saat yang bersamaan. Kan ada orang, lo kerjain ini, lo kerjain ini, lo kerjain ini, tapi dianya santai, dia bukan santai, dia nggak ngerjain apa-apa, dia cuma ngawasin doang. Akan beda ketika dia lo kerjain ini, lo kerjain ini, lo kerjain ini, gua akan ikut ngerjain yang ini. Itu feel-nya akan beda, hmm. gitu. Nah, ini untuk participating. Nah, yang berikutnya ada delegating. Delegating ini gua nggak pakai simulasi khusus, gitu. Kenapa? Karena delegating itu sifatnya nanti lebih masuk ke debrief. Ketika udah ngelaksanain game yang directing, coaching, participating, delegating itu sebenarnya bagian dari debrief. Ketika teman-teman tidak bisa mendirect, apa yang bisa dilakukan? Ketika teman-teman nggak bisa coaching, apa yang bisa dilakukan? Ketika teman-teman karena kesibukan nggak bisa partisipasi, apa yang bisa dilakukan? Ya kan ada tim leader, kita bisa delegasikan, gitu. Kayak begitu. Nah, terus berikutnya yang lumayan lumayan eh, ribet juga itu adalah konflik resolution kalau ngomongin leadership. Karena kalau udah nyampe ke atas itu biasanya antara unit A sama unit B, tim leader A sama tim leader B, kalau ada masalah, kalau ada bentrokan, mereka kan akan belain unitnya masing-masing. Nah, biasanya itu gesekan lintas unit tuh. Saya nggak mau ini dong, ini kan jatah kerjaan unit saya udah begini, kalau di sana belum. Itu yang mesti nyelesaikan siapa? Si supervisor. Makanya nanti ada konflik resolution gitu. Simulasinya Lego Relay yang seperti apa Di nih, Mas? Lego Relay itu jadi, eh kok gue lupa sih, kok gue ngeblank. Lego Relay. Oh, Coba. eh, lo tahu nggak game transfer pesan yang ada orang Hmm, paling belakang ngomong "Geret," satu kalimat diterusin ke orang paling depan. ya, Nyampe depan itu bisa beda. bisa berbeda gitu. Nah, ini bukan nerusin pesan, tapi meneruskan satu bentuk Lego. Si ini bikin, jelasin ke orang berikutnya, ini bikin kayak begini, ini bikin kayak begini, ini bikin kayak begini, gitu. Nah, cuman karena memang biasanya itu hasilnya nggak akan sama, nanti dalam deliverynya akan dipancing supaya Bapak yakin ini udah benar, pasin dulu ke yang belakang, jangan sampai nanti Bapak salah gara-gara yang belakang nggak tepat. Kita akan dalam tanda kutip itu si fasilitatornya akan role play jadi apa namanya provokator gitu. Dan kita lihat ketika itu terjadi bagaimana si supervisornya itu eh, apa namanya coba menengahi gitu. Nah, tapi nanti detailnya materi debriefnya seperti apa nanti disiapin menjelang program. Nah, kenapa ini butuhnya sampai 90 menit? Karena itu tadi, ketika kita ngomongin proses konflik dan lain-lain, harus ada bahas solusinya. Ini mainnya akan model-model kalau kemarin lo ingat itu grup juggling. Jadi di tengah main pun udah ada debrief yang terintegrasi. Main sebentar, ada masalah, oke, cut, 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 cut. Kenapa nih? Ada begini, begini. Oh, kita nggak bisa jelas karena ininya nggak dengar, bla 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 bla. Bla. Berarti apa yang bisa dilakukan? Gini, gini, gini. Oke, Pak Ketua, ini kayak begini nih, mau diapain? Gitu.
Oh, nanti kita coba ini. Yang lain ada usul enggak? Oke, kita lanjut dulu. Nanti main 10 menit, ada kendala lagi, di-cut lagi. Gitu. Seperti itu. Si Lego Relay. Tujuannya tapi memang kalau di sini adalah fokus melerai perbedaan pandangan gitu. Itu nanti masing-masing orang, masing-masing kan berjejer tuh ya. Kalau kalau transfer kata itu kan dia berjejer nih. Apakah itu Hmm. juga kan berjejer? Terus masing-masing orang akan pegang masing-masing Lego dengan beberapa warna dan bentuk yang sama, Mas. Iya, benar. Masing-masing orang akan pegang gitu. Jadi ceritanya nanti ada satu leader, ini ngerjain, ini paralel gitu, dia mesti transfer, tapi ya nih, gue masih mikirin seperti apa. Tapi intinya kurang lebih seperti itu, sama seperti transfer pesan. Kalau pesan tadi kan hanya verbal. Mm-mm. Nah, karena ini mereka pekerjaannya di manufaktur, harus ada output yang sifatnya tangible, hasil Mm. pekerjaannya apa, Ya, ya, ya. gitu. Jadi ide dasarnya itu, ini kan Lego Relay kalau diterjemahin itu kayak Lego estafet gitu. Sini Mm. bikin jadi, sini bikin jadi, sini bikin jadi. Cuman karena mereka manufaktur, kita nggak langsung, misalkan Legonya itu terdiri dari 5 keping, kita nggak langsung lima-limanya. Keping pertama dulu, set, set, set. Karena ada target waktu, kita maju ke keping kedua. Jadi bisa jadi tuh kalau misalkan dia ada 5 orang, dia transfer pesan orang pertama ke orang kedua paham, transfer pesan ke orang tiga paham, keempat paham, kelima. Dia prosesnya belum selesai nyampe kelima, kalau di pabrik itu kan ada target waktu. Oke, sekarang yang berikutnya ini. Nah, biasanya yang kayak gitu-gitu tuh akan menimbulkan apa gesekan-gesekan. Kalau misalkan lo ingat main di grup juggling itu, gesekan itu akan timbul ketika apa? Ketika tiba-tiba kalau di grup juggling itu ada orang yang megang bola lebih dari satu. Mm. Tuh. Nah, kalau kayak kemarin anak-anak MT, ya mereka pada sopan-sopan, pada having fun karena di lapangan. Tapi lo bayang orang pabrik, gara-gara si itu nggak gesit, nggak cepet, nggak bener, gua yang salah, mereka kan pasti akan ngegas tuh. Nah, itu yang nanti kita pancing untuk melihat gitu. Nah, cuman memang kalau ketika kita ngomongin konflik resolution, ini agak sedikit beda dengan yang lain. Maksudnya gimana? Ketika kita ngomongin gaya instruksi, kita bisa kasih simulasi yang nyontoin. Ketika leading by example, blind polygon, simulasinya itu udah clear. Oh, ini arahnya begini. Tower of Hanai simulasinya udah clear. Si grup juggling sama, si Frog Factory itu juga sama. Nah, tapi ini bahkan yang Escape from Alcatraz, Blind Origami, Toxic Quest dari gamenya udah kelihatan. Nah, tapi kalau Lego Relay itu agak beda. Kenapa? Karena nanti kendalanya kan bukan di simulasinya, tapi bagaimana orang-orang menyikapi tekanannya, gitu. Sehingga itu nanti akan butuh waktu lebih lama tuh, Mas Coach. Gitu. Oke. Itu untuk si supervisor. Nah, kalau ownership, ownership apa? Ownership dari semuanya itu yang gue lihat adalah dua yang gue saripatikan. Itu yang pertama adalah resource management. Dia bukan soal ngirit. Kalau kemarin lo inget waktu kita main Lego itu, kan peserta dikasih duit, mereka harus ngirit. Nah, kalau di Mm. pabrik kan nggak kayak begitu. Supervisor itu nggak dipegangin duit. Mereka dipegangin apa? Bahan baku. Di pabrik mobil. Ini satu lembar besi bisa untuk jadi 5 jendela. Ini satu lembar besi bisa jadi. Sehingga dia harus meminimalisir kesalahan. Kalau misalkan balik ke yang tadi ya, si ownership yang tadi, ada zero defect mindset yang di tim leader. Nggak boleh ada cacat yang tadi di tim leader, zero defect mindset. Kalau di supervisor, tanggung jawabnya lebih tinggi dikit. Kenapa? Karena kalau sampai ada yang cacat, artinya kan ada sumber daya yang udah dihitung. Ini 100 lembar bisa jadi 500 jendela mobil. Tapi gara-gara ada yang cacat, 100 lembar cuman bisa jadi 490, 480, 450. Sehingga di sini kalau buat level supervisor sama hubungannya dengan jangan sampai ada yang cacat, cuman dia tanggung jawabnya adalah lebih pada mengurangi pemborosan
Jangan sampai ada yang lebih. Oh, kita kerja udah sampai jam segini, bahkan listrik. Oke, kita istirahat jam 12. Mesinnya harus jalan terus, tidak dioperasikan, mesinnya harus jalan terus supaya tetap panas, tapi karena kita semua akan keluar, istirahat, makan, lampu-lampu dimatiin ya. Nah, itu termasuk dalam tanggung jawabnya supervisor tuh. Bahkan kayak begitu, yang sifatnya efisiensi dan mengurangi pemborosan. Nah, nanti Nanti simulasinya sederhana aja, bikin tower. Kita kan kalau bikin menara dari gelas lo pasti udah biasa. Hmm, Bikin menara dari yang sedotan digabung-gabung itu juga udah biasa hmm. gitu. Nah, nanti kalau di sini kita kasih alat yang acak aja, gelas kita kasih, Oke. eh, koran mungkin kita kasih, si sedotan kita kasih. Cuman kita lihat bagaimana mereka mengelolanya. Dan yang kita hitung nanti adalah bagaimana sebuah kelompok itu bisa mencapai target. Tiangnya tingginya harus segini, harus Oke. kuat ditaruh, misalkan harus kuat menahan eh, setengah kilo telur selama sekian detik. Nah, dari situ ininya kuat, terakhir yang kita hitung apa? Penggunaan sumber dayanya. Oh, ternyata dari dikasih 100% tim ini bisa berhasil, tapi setelah dihitung sumber dayanya yang kepake adalah 100% kepake semua. Tapi ada tim yang kepake cuma 50%. Yang bagus yang mana nih? Gitu. Apakah yang 50%? Apa yang 100%? Kalau ngomongin efisiensi, 50% bagus. Tapi kalau 50% ngomongin ya. zero waste, artinya kan itu udah dibeli. Kalau sampai nggak kepake, kan mubazir, itu waste. Mhm. Nah, itu nanti kita ajak ngobrol tuh, kayak begitu. Karena kan sudut pandang orang zero waste beda tuh. Itu sih harusnya nanti bisa lah nyamain persepsi sama si panitia. Ini kalau di kantor lo, di pabrik lo zero waste ini seperti apa? Apakah lebih ke menghematnya atau apa yang udah dikasih jangan sampai nyisa Ya. gitu. Sebenarnya sampai nyisa nggak apa-apa, asal di sisanya itu dalam kondisi masih baru, masih bagus, masih bisa digunakan untuk Oke. kebutuhan Hmm. lain. Yang repot itu kan ada, eh, misalkan nih, ini ada kertas, ini ada plastik. Oh, gue pakai kertas. Seret. Oh, ternyata batal. Gue pakai plastik berhasil. Ya udah pakai plastik. Tapi ternyata nih ada beberapa kertas yang udah berantakan, udah hancur, nggak bisa dipakai lagi. Ya. Yang repot kan itu, gitu. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di sini. Simulasinya sederhana, gua nggak mikir yang susah-susah kayak bikin Lego. Kita cukup kasih nih sekantong alat. Bikin tower, kriterianya satu, tingginya adalah 150 cm. Yang kedua, bisa menahan beban seperempat kilogram telur, 4 butir gitu. Yang ketiga, teman-teman harus menerapkan prinsip efisiensi dan zero waste. Bahannya yang dipakai sedikit nggak apa-apa. Yang penting yang tidak terpakai kondisinya masih baik, masih segel, belum diacak-acak gitu. Itu yang nanti akan kita bahas. Dan itu nggak butuh lama-lama. Itu bisa cepat shoot, gitu. Kalaupun sampai 90 menit, karena biasanya gue jaga-jaga. Ini perlu iseng nggak? Di tengah tiba-tiba dikasih skenario nggak? Oke, Mhm. target waktunya sekian. Oh, ada perubahan. Tingginya jadi nambah, jadi sekian. Kadang kan suka kita sama orang pabrik. Oke, targetnya contoh apa? Pabrik garmen, baju. Pokoknya targetnya minggu ini kita harus kirim ke Thailand. Thailand sudah order ada 20.000 potong baju. Gitu. Tiba-tiba karena satu dan lain hal, misalkan biaya 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 impor di Thailand naik, sehingga kata orang Thailand biar nggak bolak-balik biayanya, bisa nggak? Lu jangan kirim 20, gua nggak balik modal, lu kirimnya 30.000. Mas, bentar lagi mati nih. Nanti disambung lagi ya. Siap-siap. Ini udah berapa menit? Kurang dari 1 menit Udah ya. Lu ini 40 jadi menit. jadi 30.000. Nah, otomatis kan ada penambahan. Kan sering tuh orang pabrik itu lembur karena tiba-tiba kapasitas produksinya harus ditambah. Nah, Nah, itu yang nanti akan kita main di 60 menit sampai 90 menit itu, Mas Coach. Nanti linknya dari gua aja kalau gitu. Karena kalau pakai akun lo lagi biasanya harus nunggu 10 menit dulu baru oh bisa gitu. bikin link baru. Oh ya Mm-mm. wis ya. Oke oke oke. Ya, Baru tahu. gitu. Gue juga baru tahu bulan lalu waktu waktu kita Zoom tiga raksa. Oh. Zoom pertama pakai gua terus mati terus gua ganti akun baru bisa nyala. Waktu Zoom yang kita latihan itu, Ah, ah, ah. gue baru tahu itu juga sama.
Gitu. Hmm. Oke,